Shalom worship leaders, ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya ingin membagikan mengenai solusi false atau bagaimana cara mengatasi false. Nah, jadi saya mau bagi false itu ada dua ya. Jadi false yang pertama adalah false bawaan atau ya maaf ngomong, maaf bicara, false yang mungkin sejak lahir atau sejak kecil atau sejak remaja saya tidak tahu, pokoknya ini false bawaan. Jadi emang orang itu suaranya false dari awal gitu, dari lahir bisa dibilang misalnya ya. Nah, ada yang kedua, false, orang ini artinya dia bisa nyanyi dengan tidak false, tapi ketika menyanyikan lagu itu ada false-nya. Nah, itu tentu saja solusinya berbeda. Di video kali ini saya ingin memberikan solusi tentang false yang bawaan ya. Nah, false bawaan. Nah, biasanya orang yang false bawaan suaranya itu dia dibilang buta nada ya atau tone deaf gitu, seperti halnya saya juga. Saya tuh buta warna ya. Saya pernah mau masuk jurusan teknik elektro, tetapi ketika saya tes buta warna itu saya gagal. Dan buta warna saya tuh buta warna sebagian atau buta warna parsial. Makanya saya waktu itu mengambil jurusan teknik industri dan ditolak ketika saya masuk teknik elektro. Nah, itu rasa-rasanya kalau buta warna seperti itu sulit ya untuk bisa dilatih, tapi pastinya bisa gitu. Tapi ya saya juga sampai saat ini tidak berhubungan dengan warna, oleh karena itu saya tidak melatihnya. Nah, tetapi kalau kita buta nada atau tone deaf itu yang dibilang itu false itu bisa dilatih, dan saya sudah menyaksikan orang yang awalnya itu suaranya false atau tone deaf itu bisa menjadi tidak false, bisa tepat gitu ya nadanya. Nah, saya akan bagikan dua latihan untuk bisa mengatasi false. Nah, kenapa dua? Karena false juga ada dua. Ya, ini bicara false bawaan ya, bukan false ketika bernyanyi. Jadi false bawaan itu yang pertama adalah false ketukan atau false tempo. Misalnya lagunya pelan, tapi dia udah offside terlebih dahulu. Atau dia lebih lambat daripada menyanyikan seharusnya. Gitu ya. Nah, itu yang false tempo atau false ketukan. Yang kedua, false itu adalah false nada. Nadanya harusnya misalnya do, dia nyanyikan misalnya re atau mungkin mi atau lebih rendah, pokoknya tidak tepat gitu. Nah, untuk bisa mengatasi false ini, dan video ini juga mungkin saya udah kasih tahu, ini adalah video jawaban untuk Bro Wiliono di Blitar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, bisa menjawab pertanyaan Bro Wiliono ya. Oke, langsung saja latihan yang pertama, dan saya sangat merekomendasikan karena orang yang false bawaan itu dia tidak sadar bahwa suaranya false gitu. Maka butuh yang pertama adalah kerendahan hati untuk dikoreksi. Oh, itu false, kita harus mau menerima koreksi. Yang kedua juga butuh latihan ekstra. Nah, saya yakin kalau kita punya motivasi untuk kita mau, ya istilahnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu ya. Kita mau melayani Tuhan di dalam menjadi worship leader yang baik, tentu saja kita harus punya bekal suara yang minimal itu tidak false. Oke, sangat perlu menurut saya untuk didampingi oleh orang atau siapapun teman Anda yang bisa mensupport Anda, yang sabar ya, supaya kalian itu bisa tahu bahwa itu salah atau tidak gitu ya, kalau ketukan terlambat atau tidak. Nah, yang pertama saya akan menggunakan aplikasi metronom. Seperti ini, kalian cari saja di Play Store ya, itu aplikasi metronom. Metronom ini adalah untuk kita belajar mengikuti ketukan dengan kecepatan tertentu. Contoh seperti ini ya. Saya setting 60 ketukan per menit. Jadi ini 1 detik 1 ketukan. Nah, cara untuk kita berlatih sebagai orang yang mungkin ngerasa, oh saya false tempo. Caranya adalah ikuti ketukan ini, ya. Mengikuti ketukan bisa dengan gerakan tangan, misalnya seperti ini.
Ikutin aja. Atau dengan tepukan yang lebih jelas ya. Nah, kira-kira udah sama belum nih? Terus aja. Nah, ini kalau yang false tempo atau false ketukan, dia harus didampingi. Karena kadang-kadang dia nggak sadar, udah terlalu cepat misalnya. Nah ini butuh kesabaran saya bilang juga. Jadi kita mesti sabar. Ya, itu latihan yang untuk false ketukan. Nah, setelah itu yang ketiga latihannya bisa jangan kita bernyanyi dengan lagu dengan ketukan tertentu. Misalnya ketukan 60 ini. Lagu apa ya? Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Ya, itu. Jadi latihannya yang pertama dengan menggerakkan ini atau juga bisa mengangguk-angguk juga bisa. Nah ini misalnya kalau kita tidak memungkinkan untuk kita tepuk tangan. Misal kita lagi di perjalanan gitu ya. Nanti teman kita bisa dampingi. Pokoknya harus ada pendampingnya. Jangan sampai kita berlatih sendiri nanti malah kita stres gitu ya. Kok nggak benar-benar gitu. Nggak sembuh-sembuh falsnya ibaratnya begitu. Nah latihan ini mungkin terkesan boring gitu ya. Membosankan. Kok latihannya seperti itu sih? Ya memang begitu gitu. Mau bagaimana lagi. Dan kebanyakan latihan vokal itu kan memang sepertinya boring gitu ya. Ada latihan pernafasan gitu ya. Banyak orang yang tidak mau melakukannya dan men-skip. Ya bagaimana caranya kalau kita mau sembuh dari atau kita mau ya sembuh ya bisa dibilang ya dari false kita kalau kita nggak mau latihan. Jadi itu latihan yang pertama. Nah kemudian bisa juga kita percepat. Misalnya ini saya bikin 80 beats per menit. Nah ini pemain drum juga rasa-rasanya latihannya begini ya. Supaya ketukannya tuh pas banget gitu. Nah, nanti lama-lama secara kita terus berlatih, kita akan bisa mengikuti ketukan sebuah lagu dengan baik. Jadi latihlah itu terus-menerus, jangan kita bosan-bosan, dan sebaiknya milikilah pendamping. Oke, itu untuk false tempo. Nah, setelah temponya tepat, tentu saja nadanya juga harus tepat. Oleh karena itu, cara untuk supaya kita bisa nadanya tepat adalah kita belajar untuk mendengar ya dan kemudian melakukannya gitu. Ini namanya solmisasi atau solfeggio gitu ya, kayak gini. Nah itu kan ini lagi warm up ya, sama aja sih nadanya pokoknya do re mi fa sol fa mi re do re mi fa sol fa mi re do. Kalau misalnya ada teman bisa main keyboard ya lebih bagus lagi. Nanti dia bikin nadanya do re mi fa sol fa mi re do, ada do mi sol, ada do pokoknya lompat-lompat lah gitu ya. Do mi sol gitu kan. Do mi sol do, kalau ini do re mi fa sol la si do. Naik nadanya. Caranya dengerin terus lakukan. Na 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 na. Nah, ini bisa juga dengan latihan ketukan ya, ketukan. Na 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 na. Dan ketika kita berlatih supaya tidak false nada, itu jangan nada-nada yang terlalu tinggi. Karena orang yang bisa nyanyi pun, orang yang nadanya yang tidak false nada pun, ketika nada tinggi itu tekniknya beda lagi. Maka latihannya itu hanya di nada-nada rendah aja gitu. Jangan ada nada tinggi yang kita perlu usaha lebih. Oke? Na 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 na. Ini mungkin udah ketinggian. Kita ulang lagi. Ya. Kita ulang-ulang aja malah iklan ini. Oke, tar dulu ya. Nah, seperti itu ya. Misalnya saya langsung aja kasih contoh. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Cari sebanyak-banyaknya di YouTube latihan-latihan yang seperti itu. Nanti juga do mi sol
fa, re, si, sol, fa, re. Itu ada macam-macamnya ya. Ya mungkin nanti saya akan coba untuk bagikan linknya di deskripsi ya. Nah itu aja yang saya bisa. Satu hal lagi, banyak-banyak mendengar lagu. Ya, banyak mendengar lagu dan coba nyanyikan. Tetapi tetap didampingi oleh teman kita yang mau mensupport kita. Nanti dia akan kasih tahu itu fals, itu fals. Tapi jangan langsung ke mendengar lagu. Latihan tempo dulu, baru kemudian nada, barulah sering-sering bernyanyi. Maka saya sangat yakin kalau kita mau berusaha, kalau kita mau berlatih ekstra, ya melihat ini bukan sebagai satu saya kok bawaannya fals, bukan. Tapi ini sebuah challenge gitu. Dengan kita bisa mengatasi fals itu, kemudian kita bisa dapat suara yang baik, dan kita memuliakan Tuhan dengan pelayanan kita, maka saya sangat yakin itu akan punya value yang lebih di mata Tuhan atas kita sebagai pelayannya yang mau berusaha bekerja keras sampai kita mendapatkan suara yang terbaik ya. Dan saya juga melihat bahkan ada orang yang dia false gitu, tapi sesudah dia berlatih suaranya itu bisa lebih bagus daripada orang-orang yang tidak false bawaan. Ya tentu saja orang yang tidak false bawaan ini apalagi tidak mau berlatih, maka suara orang yang false bawaan bisa teratasi dan kemudian bisa bernyanyi dengan suara yang sangat baik. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Shalom worship leaders.